Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Komar Ibrahim. Kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan memulai bisnis. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan terutama bagi teman-teman yang baru akan memulai bisnis, yang belum pernah bisnis sebelumnya dan akan memulai bisnis apa yang akan digarap gitu kan. Kemudian dari mana harus memulai. Nah, ini dia. Jadi gini, teman-teman ketika akan memulai bisnis gitu kan, baik Anda yang baru lulus sekolah atau Anda yang resign dari kerja atau bagaimanapun keadaan kita belum pernah berbisnis sama sekali, belum pernah berdagang, belum pernah membangun usaha gitu kan. Bagaimana ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti kita akan bertahap di video berikutnya. Tapi untuk teman-teman ketika memulai bisnis, yang pertama yaitu jangan pernah membangun bisnis karena melihat orang lain, misalnya dia itu sukses. Jadi nggak apa-apa, misalnya lihat orang nih bisnis A sukses gitu, terus kita ikut memulai juga jadi kompetitornya gitu. Ingat ya, produknya sama, kita tiru juga, langsung modal gede gitu. Tapi tanpa memikirkan pengalaman, memikirkan ilmunya bagaimana. Contoh, misalnya kita ada orang budidaya ikan. Wah, orang ini sukses, dia berhasil bikin rumah, beli mobil dari hasil penjualan budidaya ikan itu misalnya. Terus kita juga budidaya ikan yang sama di tempat yang sama gitu. Modalnya langsung gede. Nah, saya sarankan jangan memulai bisnis dari cara pandang yang seperti ini. Kenapa? Karena kebanyakan yang memulai bisnis dari sini itu banyak ruginya. Karena dia pertama melihat bahwa budidaya ikan itu dianggap gampang, padahal ada dalam usaha itu ada beberapa kesulitan, ada hal-hal detail yang kita nggak tahu, apalagi kita masih baru akan memulai, baru pertama kali memulai bisnis. Biasanya kayak gitu, karena si A berhasil punya ini, punya itu, segala macam, terus kita ikutan. Kalau buat inspirasi nggak apa-apa, tapi saya sarankan gini, kalau misalnya dia dagang ikan, misalnya contoh ya, dia dagangnya kemana, bagaimana permintaan pasar, kemudian apa tingkat kesulitannya, modal awalnya berapa, di kapasitas berapa kita harus memulai gitu kan, merintis. Nah, yang sering dilakukan adalah langsung besar, jadi langsung jadi saingan dia. Misalnya dia bikin ikan itu 20 kolam, kita langsung bikin 20 kolam gitu. Terus dia untung, kita rugi. Nah, kenapa gitu kan? Karena tadi dia untuk bisa 10 kolam itu dia bertahap, dari setengah kolam, 1 kolam, gagal, 1 kolam, gagal, 1 kolam, gagal. Setelah berhasil baru nambah kapasitas. Nah, kita yang baru akan memulai jadi kompetitor di tempat yang sama, langsung 10 kolam gitu kan. Habis itu bingung jualnya kemana. Nah, itu jualnya kemana, tingkat kesulitannya gimana, bisa jadi ikannya mati, atau misalnya produknya gagal, misalnya kalau bikin kue, atau misalnya di produk yang lain misalnya jualnya kemana gitu, pada akhirnya kita malah hilang duit banyak. Nah, itu sekali lagi, jangan pernah memulai bisnis dari sudut pandang seperti itu, karena banyak juga yang hilang duit karena tadi gitu kan, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti produk tersebut gitu, tiba-tiba langsung main kapasitas gede gitu dengan anggapan bahwa nanti untungnya juga gede. Nggak kayak gitu, jadi ada prosesnya, bertahap. Nah, kemudian lebih baik yang ini
tips kedua yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai bisnis ya, memulai usaha, yaitu mending kita belajar dulu deh gitu kan. Belajar dulu, ikut orang dulu, kita dalami dulu beberapa lama ya, beberapa waktu sampai kita ngerti. Ini tips kedua. Jadi misalnya gini deh, kita mau apa nih bisnis yang prospek banget gitu kan. Bisnis yang prospek banget di lingkungan kita. Wah, ada nih orang dagang kelapa, dia cepet gitu kan, datang langsung laris gitu kan. Kok bisa kayak gitu? Nah, saya sarankan jangan kayak pemaparan pertama bahwa kita langsung beli kelapa gitu kan, banyak. Belinya dengan harga berapapun kita beli. Nggak kayak gitu. Nah, tips yang kedua ini, kita ikut aja dulu sama orang yang dagang kelapanya gitu kan. Nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak digaji. Syukur-syukur digaji meskipun murah, nggak apa-apa. Kita ikut mereka dulu, kita dalami bagaimana kelapa, suplainya di mana, resikonya gimana, ketahanan produknya gimana, permintaan di tempat tersebut itu gimana. Misalnya di kota A atau kabupaten A permintaan sekian gitu kan. Jadi jangan dikira sebenarnya si yang punya kelapa ini stoknya banyak, tapi karena permintaannya cuman katakanlah 1 ton per hari, jadi akhirnya 1 ton gitu kan. Kita harus pelajari semua itu. Kemudian si kelapa ini bertahan berapa lama, mending kita ikut orang. Kenapa ikut orang? Saya sarankan gini. Jadi ketika terjadi kesalahan fatal, bukan kita yang nanggung, tapi yang punya produk. Kita ikut dulu sama dia. Kita ngebaca dulu konsumennya dia itu sampai mana. Jangan sampai gini, kita jadi ngambil di supplier yang sama, dagang di tempat yang sama gitu, padahal tempat tersebut udah dikuasain sama orang pertama gitu kan. Kita orang yang baru memulai, akhirnya bingung, produknya nggak laku pada akhirnya. Kalau laku cuma sedikit. Jangan sampai kayak gitu. Mending kita kalau bahasa orang Jawa itu ngenger itu ikut orang. Kenapa ikut orang? Supaya kita tuh ngerti bahwa ini loh perlakuan produk A, produk B, produk C gitu kan. Supaya nggak rugi gede, harus sekian, harus kayak gini itu kan. Itu saya sarankan untuk 6 bulan sampai 1 tahun deh gitu, kita ngenger ke orang dulu. Memang lama ngengernya, tapi nanti dalam prosesnya kita bantu itu, kita akhirnya ngerti. Dan setelah ngerti betul, kita sudah punya mental, baru cari modal gitu kan. Syukur-syukur punya modal sendiri. Jadi misalnya tadi produk kelapa kita ikut orang dulu selama 6 bulan katakanlah gitu kan, disuruh segala macam, dagangin segala macam. Kita ngumpulin data gitu kan, berapa kelapanya ini. Kelapa sedikit itu karena apa? Karena dari suplainya kurang, apa dari pembelinya yang kurang, karena mampunya sekian gitu kan. Kita pelajari semua, baru kita jadi kompetitornya dia. Kalau misalnya ingin memulai bisnis. Nah, ini tips kedua. Jadi kita ikut orang dulu lah, nggak apa-apa. Jadi memang prosesnya panjang ya. Sekali lagi untuk yang mulai bisnis, jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita sekarang mulai bisnis, bulan depan langsung dapat untung gitu kan. Nggak kayak gitu. Nggak ada yang instan, semuanya harus proses yang sama untuk memiliki kemampuan yang sama gitu kan. Jadi saya sendiri sekarang beberapa bisnis saya, itu ada yang saya bangun selama 5 tahun, saya rugi gitu kan, berapa juta segala macam. Saya pelajari semuanya, dan setelah 5 tahun barulah bisa membaca keadaan stok di gudang berapa, penjualan saya berapa, potensi di daerah ini bagaimana, relasi saya kemana, dan itu butuh 5 tahun. Itu semuanya dipahami oleh orang-orang yang merintis bisnis. Itu pasti ngerti lah keadaan saya, karena mereka juga mengalami hal yang sama meskipun kita beda produk gitu kan. Nah, itu kemudian yang perlu teman-teman pahami, jangan pernah memandang, kadang-kadang gini, kita itu selalu tergiur dengan omset yang besar ya. Ini tips ketiga. Kesalahannya itu adalah yang omset besar. Jadi misalnya gini, saya itu terus terang omset saya besar. Omset saya itu sekitar 30 jutaan sebulan ya. Saya kan masih UKM. Meskipun udah 5 tahun masih UKM, omset saya 30 juta sebulan. Jadi gini, jangan pernah beranggapan omset 30 juta per bulan itu adalah uang yang masuk ke dompet saya 30 juta sebulan. Enggak kayak gitu.
Ini yang sering sekali teman-teman pemula gitu kan, termasuk saya dulu kayak gitu. Saya dulu tuh memandang nih orang ini nih omsetnya gede gitu kan, 50 juta sebulan, 10 juta sebulan gitu kan, 100 juta sebulan. Teman-teman ngerti nggak omset itu apa? Teman-teman boleh deh browsing di internet atau di buku-buku ya. Lihat ya, mudah-mudahan saya juga masih belajar, jadi kalau ada statement saya yang salah mohon diluruskan ya. Jadi omset itu setahu saya itu pendapatan keseluruhan. Jadi misalnya saya punya omset 50 juta sebulan, itu pendapatan keseluruhan. Belum dipotong kebutuhan apa ya? Bahan pokok, kebutuhan operasional, operasional bayar karyawan, ongkos ngangkut, ongkos ini itu segala macam deh gitu kan. Yang nanti setelah 50 juta itu saya punya omset 50 juta itu dipotong tadi gitu kan, harga pokok produk. Berapa sisanya? Jadi jangan tergiur saya punya omset 50 juta kemudian teman-teman wah kayaknya enak nih kayak Komar nih, omsetnya 50 juta sebulan gitu, enak hidupnya dia. Jangan kayak gitu. Jadi omset itu pendapatan keseluruhan, dipotong operasional, harga bahan baku segala macam, sisanya katakanlah 45 juta misalnya. Jadi pendapatan saya berapa sebulan? 5 juta. Gitu loh. 5 juta itu sama kayak pegawai negeri ya yang ada yang gajinya segitu gitu kan, gaji pokoknya, atau sama tunjangannya dapatlah 5 juta gitu kan. Jadi jangan beranggapan saya 50 juta berarti kalau sebulan kalau misalnya 2 bulan 100 gitu kan. Kalau misalnya setahun 600 juta bisa beli mobil 2. Enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya HPP-nya misalnya di operasional segala macam 47 juta, berarti saya kan cuma 3 juta gitu. Apa bedanya dengan karyawan gitu kan? Karyawan juga bahkan saya yang bisnis omsetnya puluhan juta, penghasilan bersih saya 3 juta, karyawan juga ada yang 3 juta. Ya apa bedanya saya dengan mereka? Cuman karena mereka karyawan digaji, saya dagang gitu kan, saya punya keuntungan dari hasil penjualan, sumber duitnya yang beda. Tapi lalu bagaimana kehidupan sehari-harinya saya? Sama aja gitu. Jadi duitnya mereka yang teman-teman analisa sendiri deh gitu. 3 juta di daerah teman-teman berapa gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa omset gede itu duitnya gede, belum tentu. Memang ada beberapa sih yang omsetnya gede, duitnya gede ada. Tapi jangan pernah beranggapan ketika omset gede itu beranggapannya berarti duit senilai itu yang masuk ke kantong pribadi. Enggak kayak gitu. Nah ini ya yang harus diperhatikan oleh kita semua ketika mau melangkah memulai bisnis gitu. Jangan beranggapan bahwa omset besar, omset itu apa, lebih baik kita sama-sama belajar dulu gitu. Saya juga sama belajar dulu waktu memulai bisnis, sama saya juga banyak salahnya. Akhirnya belajar terus sampai sekarang saya terus belajar. Jadi kalau teman-teman nanti komen di kolom komentar, bos nggak kayak gitu, bos harusnya gini, bos yang salah gitu kan, bilang ke saya bang salah bang gitu statementnya. Nggak apa-apa, ngomong aja, karena saya juga lagi sama-sama belajar gitu kan. Saya justru butuh masukan juga, tapi apa salahnya saya juga berbagi. Artinya gini, nanti kesalahan-kesalahan saya itu jangan sampai diulangi oleh teman-teman yang akan memulai bisnis gitu kan. Saya juga bisnis belum besar tapi sudah jalan gitu kan bisnisnya, salah satunya di bisnis garam gitu kan, di bisnis pertanian. Sekarang saya lagi nggarap bisnis baru gitu kan. Nah itu kita sama-sama mendoakan lah semoga kita bisa lancar gitu kan. Nah itu untuk pemaparan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.